Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nurna Fi'ia. Kali ini saya akan membahas bagaimana membuat proses training ya. Proses training untuk memprediksi jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Metode yang saya gunakan adalah backpropagation. Bahasa yang saya gunakan adalah Python ya. Sebelumnya, artikel ini sudah dipublikasikan di jurnal namanya adalah Sematika. Bisa dicek nanti, Sematika Jurnal. Bisa dicek di Sinta, bisa dicek di Google Scholar. Terus, berikutnya, datanya adalah data yang saya ambil dari BPS. Ya. Di sini ada keterangannya, data yang digunakan, data dari BPS, yang digunakan adalah tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Terus, variabelnya apa saja? Yaitu ada bulan, ada tahun, dan negara asal, pintu masuk. Untuk yang negara asal, sebenarnya dalam bentuk teks ya, yang saya ambil adalah 10 negara yang paling banyak berdasarkan urutannya, yaitu Singapura dengan kodenya 1, Malaysia dengan kodenya 2, Jepang dengan kodenya 3, Korea Selatan dengan kodenya 4, Tiongkok dengan kodenya 5, Arab Saudi dengan kodenya 6, Australia kodenya 7, Amerika Serikat kodenya 8, India kodenya 9, Belanda kodenya 10. Jadi ini adalah negara 10 yang saya gunakan berasal. Kemudian pintunya juga sebenarnya dalam bentuk teks. Pintu yang saya gunakan baik itu pintu dalam laut ataupun di bandara, yaitu ada Bandara Soekarno dalam kode 1, Bandara Ngurah Rai dalam kode 2, Bandara Kuala Namu kode 3, Bandara Udara Laut Batam. Nah, ini berarti kodenya 4 dan seterusnya, ini adalah kodenya. Jadi sebelumnya data yang saya punya itu ada beberapa proses, yaitu melakukan konversi dari kategori atau teks ke bentuk angka, yaitu negara asal dan pintu masuk. Setelah selesai, berikutnya adalah data sudah siap seperti ini. Ada bulan, ada tahun, ada negara, ada pintu masuk, dan ini adalah jumlah wisatawannya. Ya, ini kolom E yang diprediksi. Selanjutnya, datanya sudah saya taruh dalam satu folder namanya rumah. Ini tadi memang saya punyanya itu, jadi saya taruh di sini aja. Terus saya buat file Python-nya. Nah, saya simpan model wisatawan. Kemudian saya baca dulu datasetnya, impor pandas karena datanya dalam bentuk file CSV. D sama dengan pd.read_csv. Yaitu nama filenya adalah ini ya, data fix ini. Saya ambil rename-nya biar tidak salah ngetik. Selanjutnya saya cek filenya sudah dalam bentuk angka semua atau bagaimana. .info biar ngecek ini, biar tahu kalau ada data yang tidak dalam bentuk angka ya. Nah, ini ternyata sudah dalam bentuk angka semua. Berikutnya langsung saya ambil data X-nya, dan di sini X-nya adalah kolom bulan, tahun, negara asal, pintu masuk, sehingga d.ilog semua baris kolom 0 sampai kolom pintu masuk. Berarti min 1 dot values. Terus Y-nya adalah kolom yang terakhir, d.ilog semua baris kolom terakhir dot values. Ini cara mengambil datanya. Kalau mau ngecek benar nggak kolom X-nya itu, berarti accept. Nah, ini kolom 4 ya, ada 4. Bulan, tahun, negara asal, pintu masuk 4. Terus kita bagi data training sama data tes. Di artikelnya saya sebutkan bahwa ini data yang saya gunakan adalah total 6.000 baris. Kemudian yang digunakan training adalah 480, yang digunakan testing adalah 1.200. Ini boleh dibagi menggunakan fungsi seperti ini, menggunakan fungsi trend test split, trend
test split. Saya ambil di codingan saya sebelumnya aja untuk melakukan trend test split biar enggak memanggil library. Nah, ini saya butuh ini. Nah, data yang mau saya bagi adalah X dan Y, disimpan di X train, X test itu X-nya, Y-nya berarti Y train, Y test. Berarti trend test split, data yang dibagi adalah X dan Y. Ukurannya adalah, berarti kita hitung ya, untuk dapat 4.800 itu berapa persen, berarti 6.000 dikali 80%. Nah, berarti 80%. Nah, ini saya bagi 80%, berarti trend size sama dengan 0,8 random state. Sudah, ini proses bagi data training testing. Jumlah trainingnya adalah 80%, berarti 4.800 tadi. Selanjutnya langsung kita membuat fungsinya. Karena saya tadi mau menggunakan backpropagation, di sini sudah saya jelaskan bahwa arsitekturnya adalah, di sini ada keterangannya. Nah, yaitu 4 variabel input, 9 node di hidden layer, dan outputnya 1. Jadi ini adalah arsitekturnya adalah 491. 4 itu variabel input, 9 adalah jumlah node di hiddennya, dan 1 itu variabel output atau layer output. Saya buat dulu menggunakan TensorFlow di sini. Saya ngopi ini aja. Nanti saya sesuaikan. Ini arsitekturnya menggunakan evaluasi, di abstrak saya sebutkan, yaitu menggunakan my. Nah, ini ya, arsitekturnya adalah 491. Jadi di sini 4 itu jumlah variabel inputnya 4, ini input set. 9 itu jumlah node hidden layer, dan 1 itu layer output. Gak usah aktivasi ya, karena saya membutuhkan angka continue real. Nah, terus ini nilai evaluasinya atau cara menghitung proses selisih errornya menggunakan mean absolute error. Untuk rumusnya bisa dicek di sklearn. Ini sudah membuat arsitektur. Selanjutnya untuk melakukan training, kita lakukan proses training, yaitu model titik fit, yaitu X train, Y train, epochnya saya menggunakan misalkan epochnya 300. Saya running. Ini selisih errornya. Masih proses, intinya dia melakukan epoch sebanyak 300, setiap epochnya membaca data 4.800 baris. Kita tunggu sampai selesai. Terus kalau mau melakukan evaluasi, cukup dilakukan model titik evaluate. Gini ya penulisannya, seingat saya, evaluate. Data yang dilakukan evaluasi berarti X test. Dan masih kita tunggu, masih 100 berapa epoch ini, 100 sudah 189, 190. Udah, kita tunggu dulu. Saya ngopi untuk membuat ini evaluate-nya udah. Terus saya mau membuat grafik juga. Bentar, grafiknya saya import library-nya. Ini. Saya copy langsung dari sini, nanti tinggal Y test. Saya tambah code
masih proses ya ini. Nah, ini masih sudah selesai, dapat evaluasinya 4.951. Ini saya running evaluate-nya. Nah, evaluasinya berarti 4.761. Jadi selisih errornya adalah segini. Kemudian saya buat tampilannya, hasil prediksinya di sini, hasil sama dengan model titik predik, data tesnya test. Ini yang hasil prediksi di warna biru, data aktualnya di warna merah. Hasil prediksi kunjungan wisata berarti ini. Kunjungan wisatawan. Ini jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan. Saya running. Nah, yang warna merah adalah data aktual, yang warna biru adalah data hasil prediksi seperti ini. Jadi kelihatan birunya masih ada tampil, berarti selisihnya masih ada. Terus yang merah itu data aslinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti saya tuliskan link dari artikel yang sudah saya publikasikan ini bersama mahasiswa bimbingan saya. Mahasiswanya sudah lulus tahun 2021 kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.